Madura adalah penghasil garam terbaik se-Asia Tenggara. Potensi tanah dari ujung Jawa Timur ini sangat menjanjikan. Tak hanya sekedar hasil olahan air laut, bagi masyarakat Madura, garam memiliki filosofi tersendiri. Konon seorang kiai bernama Onggo Wongso yang mengenalkan budidaya garam di Madura, khususnya di kawasan Kali Anget. Kala itu pengikutnya menemukan butiran kristal putih di kaki sang kiai. Tatkala ada yang menjilati, terasa asin. Sejak itulah masyarakat Madura mengenal garam dan bergantung hidup dari sana. Akhirnya jejak kaki sang kiai lah yang hingga kini memberikan penghasilan melalui usaha garam bagi Madura. Dan Madura lah yang menggarami Indonesia. Sekitar 90% dari 1,3 juta ton produksi garam nasional dihasilkan Madura. Sejak zaman dahulu, secara turun-temurun, Madura dikjaya sebagai negeri garam. Tapi kejayaan itu kini berangsur memudar. Seperti Kabupaten Sumeneb. Dengan areal tambak lebih dari 5.300 hektar, Sumeneb berpotensi luar biasa untuk menghasilkan garam minimal 2 kali lipat dari yang mampu dihasilkan saat ini. Tapi pengelolaan garam rakyat masih tradisional. Para petani menghadapi banyak kendala dari mulai produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Dan di tahap produksi, petani garam menghadapi masalah menahun. Di antaranya kekurangan modal, harga jual yang rendah, dan pencemaran air laut yang menurunkan kualitas garam. Saat panen, masalah lain muncul. Harga ditentukan oleh tengkulak dan maraknya praktik monopoli yang semakin membuat petani garam terjepit. Saat garam dipasarkan, garam rakyat Sumeneb tak mampu bersaing dengan garam impor atau garam produksi PT Garam yang kualitasnya jauh lebih baik. Inilah masalah turun-temurun yang melilit kehidupan petani garam tradisional. Negara lalu mencoba berempati. Mulai tahun ini, pemerintah datang dengan program pemberdayaan usaha garam rakyat atau PUGAR. Dana 6,5 miliar rupiah digelontorkan khusus untuk Sumeneb. Semua petani garam rakyat berhak menerima kucuran dana miliaran rupiah ini, tapi tentu dengan syarat. Agar urusan mengucurkan dana ini terkoordinir, dibentuklah kelompok usaha garam rakyat yang disebut PUGAR. Ber-KTP asli Madura, punya luas lahan maksimal 1 hektar dan sudah panen garam minimal 3 musim. Penyelenggaraan untuk PUGAR tahun 2011 sudah cukup berjalan dengan baik dan dananya sudah disalurkan 100% kepada kelompok petani garam. Kita mendapatkan pagu anggaran di tahun 2011 ini sebesar 6,5 miliar. Dan itu kami peruntukkan untuk 130 kelompok yang berada di 8 kecamatan dan tersebar di 28 desa di Kabupaten Sumeneb. Tapi kalau sudah berurusan dengan uang, seperti biasa, program yang niatnya mulia ini tidak berjalan mulus. Dugaan penyelewengan kembali terjadi. Bantuan uang cuma-cuma lewat PUGAR ini menggoda siapapun yang terlibat dalam bisnis garam. Muncullah penerima-penerima fiktif dan penerima yang sebenarnya tidak berhak atas kucuran dana tersebut. DPRD Sumeneb yang mengendus kecurangan ini lalu membentuk panitia kerja atau panja.
Inspeksi mendadak sidak pun dilakukan ke beberapa kelompok petani. Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, lokasi sidak pertama. Panja mencium adanya penyelewengan dana pugar di desa ini. Pak Kepala Desanya. Boleh. Sama Pak Muhammad Amam. Tapi sayang, kepala desa tidak ada di tempat untuk dimintai konfirmasi. Sidak berikutnya, kelompok petani desa Kebun Dadap Barat. Ini berapa kali termin? Di sini, ternyata kepala desa kedapatan juga ikut menerima dana pugar Rp2.500.000. Yakin dengan kepala desa bisa jadi petani pugar? Iya kan bisa, kan siapa yang bilang bisa? Iya, secara kan tidak bisa itu. Yang bilang bisa disampaikan siapa? Iya, kepala dinas kah, kepala UPT kah, tidak tahu. Pokoknya kalau memang bisa kan ya sudah coret, kan tidak apa-apa masa kemudian Dana pugar ini sudah ada di sini, tuntas tercairkan di kabupaten ini, tapi sangat kuat aroma abuse of power. Ada gerakan clandestine, ada gerakan-gerakan terbatas, gerakan-gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh tentu saja penguasa lokal yang paling otoritatif untuk bisa melegalisir pendirian kelompok masyarakat tertentu. Saya harus mengatakan ini dengan sedikit keluh karena harusnya ini tidak terjadi. Dari sidak ini, Panja DPRD melihat program pemberdayaan garam rakyat atau pugar tidak tepat sasaran. Dana 6,5 miliar rupiah justru menjadi proyek bagi-bagi cuma-cuma kepada pihak yang punya akses padahal sebetulnya tidak berhak. Ini fakta yang paling jelas bahwa ada yang menyimpang, ada yang tidak betul dari ini semua adalah proses pencairan dana yang ada di Bank Mandiri yang didampingi oleh kepala desa, yang didampingi oleh para konsultan, tidak lalu serta-merta tiba di tangan anggota-anggota Pokmas yang seharusnya itu mereka terima. DPRD Sumeneb sebenarnya berharap negara hadir untuk rakyat, untuk petani garam Madura, tidak sekedar dengan mengucurkan dana. Lumbung garam ini membutuhkan kehadiran negara lebih dari itu demi mencapai tujuan swasembada garam 2012. Apakah negara mampu?